kritik pemerintah, Nasdem memilih tetap di barisan pendukung pemerintahan Jokowi. Lalu bagaimana sebenarnya posisi Nasdem? Kami akan membahasnya bersama Ketua DPP Nasdem, Effendi Koiri, atau yang biasa saya sapa dengan Gus Coy, dan juga ada Pak Masinton Pasaribu, politisi PDI Perjuangan, serta Pak Hanta Yunda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sama, terima kasih Cynthia. Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Iya, yang pertama saya mau langsung ke Gus Coy nih. Gus Coy, ini baca pres Nasdem terang-terangan kritik pemerintah. Padahal katanya komitmennya masih berada di pendukung pemerintahan Jokowi sampai 2024. Ini kontradiktif nggak sih? Ya kritik untuk kebaikan, tapi sekaligus juga untuk muji. Ya, jadi Mas Anies selain kritiknya kan bukan untuk menghancurkan, untuk kebaikan pemerintahan sekarang. Dan saya kira pemerintah ini tidak anti kritik, tapi Mas Anies juga sekaligus memuji, jalan yang dibangun atau infrastruktur yang dibangun oleh pemerintahan sekarang dipuji. Jadi seimbang. Koalisi-koalisi selama sekian tahun ini juga dalam perjalanannya ada yang menolak kebijakan Presiden Jokowi, ya kan, di parlemen. Nasdem full mendukung. Jadi itu wajar aja, itu wajar, kan? Apalagi Anies yang kita dukung ini bukan untuk mengganti Jokowi sekarang. Oke, jadi pemilu 2024 yang akan datang. Oke, jadi Anda melihatnya wajar ya, karena porsinya dinilai masih seimbang, ada kritikan juga ada pujian. Pak Masinton, kalau Anda melihatnya seperti apa? Lebih banyak pujian atau lebih banyak kritikan? Ya pastinya karena yang dibangun oleh koalisinya pendukung Bung Anies ya adalah koalisi perubahan, ya pasti harusnya yang dilakukan bukan pujian, artinya kritikan, kan itu. Tapi kan diklaimnya ada pujian juga nih, Pak Masinton. Harus diakui juga keberhasilannya. Ya, alhamdulillah kalau kemudian menyadari keberhasilan dalam masa pemerintahan Pak Jokowi gitu. Tapi Anda melihatnya, Pak Masinton, porsinya masih reasonable nggak sih? Karena Nasdem sendiri mengklaim masih komitmen untuk mendukung pemerintahan Jokowi. Ya, kalau dilihat di dalam koalisi ya mungkin aja Bung Anies sedang mengkritik Nasdem juga seperti itu kan. Karena di sisi yang lain kan menggaungkan perubahan, di sisi yang lain juga pemerintahan Pak Jokowi ya di dalamnya ada Partai Nasdem seperti itu. Jadi mungkin aja Bung Anies sedang mengkritik Partai Nasdem. Saya akan ke Mas Hanta. Mas Hanta, menurut Anda positioning dari Nasdem ini sendiri ada kebingungan nggak sih? Di satu sisi komitmen tetap mendukung pemerintahan Jokowi, tapi di sisi lain ini sudah mendukung calon lainnya, Anies Baswedan. Gini, ada koalisi pemerintahan, betul, itu terbelahnya di Oktober 2024. Koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin hingga Oktober 2024. Nanti presiden terpilihnya itu pasca Oktober 2024. Tetapi di antara dua koalisi itu ada koalisi Pilpres. Pencapresan, di mana sekarang sudah terbelah potensinya menjadi 3 atau 2. Nah, disinilah ada irisan waktunya. Ketika koalisi pemerintahan baru selesai di Oktober 24, sementara proses menuju Pilpres itu ada dinamika yang cukup kencang terkait isunya, waktunya, ada irisan di sana. Nah, kalau misalnya, saya ingin mengatakan, Cynthia, ada potensi komplikasi politik. Jadi sampai di sini memang tidak ada masalah. Apa yang keliru dengan Nasdem mendukung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyampaikan kampanye apa? Tapi mulai menjadi problematik, catatan saya satu, ketika ada komplikasi politik itu ketika satu,
posisinya di antara Anies sebagai capres itu berdiametral dengan pemerintahan sekarang, misalnya dari sisi isu. Oke. Itu satu. Yang kedua, nanti kalau misalnya mulai narasinya yang dibangun oleh Anies adalah narasi perubahan. Ketika bicara narasi perubahan, maka masuklah isu-isu narasi mengkritisi, dan itu tidak keliru, sudah benar jalan yang dipilih oleh Anies Baswedan mengkritisi pemerintahan sekarang, dan posisi Anies adalah berbeda dengan sekarang, bukan melanjutkan. Itu sudah benar, betul sekali mengkritik kinerja pemerintah. Tapi posisinya Nasdem sendiri kan masih berkomitmen Saya untuk mau mendukung masuk ke sana. Jokowi. Komplikasi politiknya mulai muncul ketika Anies mengusung isu perubahan, mengkritisi isu-isu yang sekarang menjadi kinerja pemerintahan, termasuklah di dalamnya ada 3 menteri Partai Nasdem. Nah, di situ mulai ada ada komplikasi politik menurut saya. Anies bicara perubahan tidak masalah. Kemudian Anies mengkritisi pemerintahan juga tidak keliru. Kemudian Partai Demokrat dan PKS juga ikut mengkritik, sudah benar karena posisinya berada di luar pemerintahan sedang oposisi. Nah, komplikasinya, problematikanya mulai muncul ketika Partai Nasdem sedang berada di dalam pemerintahan. Di titik ini yang mulai muncul. Kenapa? Karena Nasdem adalah partai utama yang mendukung Anies Baswedan, sementara Anies akan mengusung hingga menjelang pemilu adalah isu-isu yang bukan mendukung pemerintahan, tapi mengkritis pemerintahan. Karena itu saya kira inilah komplikasi akan muncul dan harus dicari titik tengahnya, solusi agar tidak menimbulkan dilema politik ini. Dan potensi ini, Gus Coy, menurut saya akan berpotensi menyebabkan Nasdem selain dilematis, akan menyebabkan Nasdem memiliki posisi 2 kaki. Satu sisi dia tetap punya 3 menteri di dalam pemerintahan, bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, itu tidak bisa dibantah. Tapi di sisi yang lain, beberapa politisinya, pertama capresnya Nasdem itu mengkritisi pemerintah di mana Nasdem sedang berada di dalamnya. Yang kedua, politisinya termasuk Gus Coy, termasuk anggota DPR-nya akan memiliki posisi yang terus mengkritisi pemerintah, dan itu tidak keliru. Mengkritisi dalam posisi mendukung Anies, dan termasuk posisi Pak Surya Paloh lebih tegas belakangan. Artinya Anda mau menyatakan bahwa posisi seperti ini tidak etis atau seperti apa? Iya, karena itu kalau mau bicara etis kan lebih dari soal konstitusi, tidak ada yang dilanggar secara etik, secara regulasi, secara aturan. Tetapi ada opsi jalan tengah menurut saya, jalan keluarnya ada 2. Satu, Pak Jokowi sebagai pemilik otoritas memutuskan mengeluarkan 3 menteri Nasdem itu. Atau yang kedua, ini lebih realistis karena yang memulai adalah Nasdem memutuskan memilih capres dan mengusung isu perubahan dan mengkritisi pemerintah, maka Nasdem menarik 3 menteri ini di dalam kabinet. Itu paling bagus. Tapi problemnya Cynthia, kedua-duanya nggak mau ini untuk mencari simpati publik. Siapa yang melakukan, kemudian mereka dikesankan terzolimi, wah itu bisa mendapatkan simpati publik. Tapi kalau salah satu mengambil sikap itu, selesailah problem atau komplikasi politik ini. Tadi dari statement Gus Coy kan jelas ya, Gus Coy mengatakan kita akan mendukung penuh. Pak Jokowi juga tidak mau melepas. Nah, kita akan menikmati seperti ini, ada kerancuan dalam isu yang akan dimainkan oleh Nasdem, terutama karena satu sisi tadi akan mendukung pemerintahan sampai 2024, tapi sekarang mendukung Pilpres. Sekarang ada irisan kan? Ada irisan di mana ada capres bernama Anies Baswedan begitu. Itu mungkin dilema yang harus diantisipasi. Mbak Cynthia, silakan. Jadi ini menyangkut soal cara berpikir. Jadi soal konsep. Konsep kami dalam konteks pemilu 2024, Pilpres 2024, itu konsepnya adalah perubahan sekaligus continuity atau continuity and change. Jadi ada perubahan, ada keberlanjutan. Memang ini jalan tengah. Jadi perubahan pendekatannya bukan revolusioner. Bukan menghancur, leburkan atau menafikan seluruh bangunan yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Oleh 10 tahun. Tidak. Jadi ini kira-kira kalau dalam konsep NU itu al-muhafadzatu alal qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi mempertahankan yang lama yang baik-baik, semua yang baik kita pertahankan, kita lanjutkan,
tapi sekaligus bersamaan dengan itu kita akan melakukan perubahan-perubahan. Dan konsep ini konsep yang sangat moderat. Sehingga ketika calon presiden kita di satu sisi mengkritisi, tapi di sisi lain juga memuji. Ini adalah satu langkah yang objektif, yang ilmiah, yang sesuai dengan teori, ya. Bukan revolusi, karena mekanisme perubahan kepemimpinannya kan lewat demokrasi, bukan lewat. Ya, artinya dari Nasdem sendiri tetap. Saya lanjutkan. Sehingga ketika kita menawarkan pikiran, program segala macam, itu bukan meniadakan apa yang sudah dibangun, kemudian membuat sesuatu yang baru sama sekali. Tidak seperti itu. Jadi yang lama yang baik kita lanjutkan, kita pertahankan, bahkan kita lanjutkan. Hal-hal yang buruk kita tinggalkan, kemudian kita mengambil, berinovasi, berkreasi untuk membuat sesuatu yang baru yang memang dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Artinya tidak sepenuhnya berubah seperti itu ya Gus Coy ya. Jadi ada satu sisi yang akan melanjutkan gitu. Oke, tapi gini Gus Coy, ada potensi komplikasi politik dengan posisi Nasdem saat ini dengan komitmennya untuk di pemerintahan Jokowi. Lalu sebenarnya apa yang membuat? Jangan dipersepsi dan digiring atau diframing perubahan itu seolah-olah menghancurkan yang lama, itu tidak. Itu tidak. Setiap pergantian kepemimpinan harus ada perubahan. Itu niscaya. Jadi kita bukan mempertahankan status quo. Jadi seolah-olah ini status quo perubahan. Baik, ini menarik sekali, saya sudah tangkap poinnya, tapi apa yang saat ini menjadi poin utama, Presiden Jokowi tetap mempertahankan 3 menterinya, padahal ada potensi komplikasi politik. Kita akan tetap membahasnya usai jeda di Kompas Petang.